Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan Yesus berikan di setiap harinya untuk kita semua. Sahabat, hari ini saya ingin berbicara tentang potensi berbuat dosa. Di dalam Injil Markus 14 ayat 36 dikatakan, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Tuhan Yesus pada saat datang ke dunia, dia memakai tubuh jasmani sama seperti kita. Dia sudah bisa melakukan hal-hal kegiatan yang apa yang kita lakukan, dia juga lakukan. Dia juga bisa berdoa, dia juga bisa makan, dia juga bisa berjalan-jalan, dia juga bisa penginjilan, dan dia juga bisa berkeliling menghampiri murid-muridnya sama seperti kita bisa melakukan hal-hal kegiatan dalam dunia jasmani. Dia memiliki roh Allah dan kita juga memiliki roh Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberi roh Allah untuk bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa jatuh dalam dosa. Karena dia memakai tubuh jasmani. Walaupun dia memiliki roh Allah itu dalam tubuhnya dia juga bisa jatuh dalam dosa. Karena di dunia ini sangat jahat. Di dunia ini dikuasai oleh iblis. Sehingga manusia banyak bisa jatuh dalam dosa. Walaupun Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, tapi dia sudah menjadi 100% manusia, dia juga bisa jatuh dalam dosa. Makanya pada waktu dia mau disalib, dia sempatkan diri untuk bisa berdoa. Karena dia sadar betul, dia menyadari betul, kalau dia tidak berdoa, dia akan jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak berdoa, dia akan memilih kehendaknya dia, bukan kehendak Bapaknya. Sahabat ingat, Tuhan berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Pada saat itu Tuhan menjadi manusia. Dia bisa aja menghindari apa yang dia harus hadapi pada saat itu. Dia bisa pergi dari apa yang dia alami dari itu. Tetapi dia tahu semuanya itu dia harus tanggung. Tetapi dia juga harus tahu dalam dia menanggung ini akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan sadar betul, potensi pada waktu untuk berbuat dosa sangat besar. Dia sudah menjadi manusia untuk menjadi potensi pada waktu itu sangat besar. Dia bisa menghindari, dia bisa pergi. Ngapain? Dia bisa senang-senang di sini, dia bisa bahagia. Dia bisa menyangkal dari rencana Bapa, dia bisa menghindari dari rencana Bapa. Tetapi dia ingat, akan banyak jiwa yang bisa dimenangkan, akan banyak jiwa yang diselamatkan, termasuk saya dan saudara. Dia sadar betul betapa bahagianya kalau dia bisa memikul salib ini, betapa bahagianya dia bisa meminum cawan ini supaya bisa banyak jiwa dimenangkan. Dia seorang Tuhan, mau tunduk dalam kuasa Bapaknya, mau taat kepada Bapaknya, mau setia dalam perintah Bapaknya, makanya dia minum cawannya itu. Bagaimana dengan kita, sahabat? Seringkali kita tidak setia, seringkali kita tidak taat apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Bahkan pada waktu Tuhan memerintah kita, seringkali kita menghindari. Seringkali kita pergi dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itulah karakter seorang manusia yang tidak mau direpotkan atau diribetkan. Karena manusia selalu memikirkan keuntungannya, bukan hal-hal yang sangat berguna untuk masa depannya, untuk kedepannya. Padahal kalau kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, saya tahu rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita, saudara. Tuhan Yesus mampu menolak apa yang sedang dia hadapi, karena dia adalah seorang yang berkuasa. Tetapi Tuhan Yesus berusaha untuk taat dan setia kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada dirinya. Seharusnya kita orang Kristen, orang percaya harus belajar seperti Tuhan Yesus, seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia memiliki kesempatan tapi dia tidak melakukan. Dan kita juga harus seperti itu. Walaupun kita melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyenangkan jasmani kita, seharusnya kita menghindari hal-hal itu. Dan kita hidup ini bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Yang terutama adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan. Pesan saya adalah
Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia 100% menjadi manusia. Dan sangat besar potensi untuk bisa melakukan dosa. Dan dia tahu juga banyak kesempatan-kesempatan untuk bisa melakukan potensi dosa itu. Orang Kristen juga harus bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Walaupun banyak kesempatan untuk bisa berbuat dosa, untuk bisa menyenangkan kedagingan kita yang hanya sementara ini, kita harus bisa belajar seperti Tuhan. Kita harus bisa menghindari, dan kita juga harus bisa belajar taat dan bisa mematikan keinginan daging kita. Walaupun sesakit apapun itu, kita harus bisa belajar setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Demikian pesan yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.